Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alfiansah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan menyimak. Teman-teman sudah tahu belum apa sih keterampilan menyimak itu? Dan apa sih yang membedakan antara menyimak dan mendengar? Nah, untuk itu mari kita lihat video ini. Nah, menurut Purwadarminta, ia menyatakan bahwa keterampilan adalah kecekatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan cermat. Nah, apa sih yang membedakan antara mendengar dan menyimak? Kalau mendengar, itu kita menangkap bunyi atau suara dengan telinga tanpa ada tujuan tertentu. Sedangkan menyimak itu berarti mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibicarakan orang. Nah, menyimak ini itu ada strategi khusus untuk memahaminya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis menyimak. Yang pertama, ada menyimak ekstensif, yaitu proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti mendengar siaran radio, televisi, percakapan orang di jalan, dan sebagainya. Nah, menyimak ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, menyimak sosial, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan dalam masyarakat, kehidupan sosial seperti di pasar, di jalan, dan sebagainya. Yang kedua, menyimak sekunder, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan secara kebetulan. Contohnya, pada saat kita belajar dan tiba-tiba kita mendengar suara anggota keluarga kita bercanda di ruang tamu, suara televisi, atau suara-suara lain yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Yang ketiga, menyimak estetik, yaitu kegiatan menyimak untuk menikmati atau menghayati sesuatu. Misalnya seperti kita menyimak seseorang yang sedang membaca puisi. Yang keempat, menyimak pasif, yaitu adalah kegiatan menyimak suatu bahasan yang dilakukan tanpa sadar. Jenis menyimak yang kedua, yaitu menyimak intensif, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Menyimak ini terdiri menjadi 6. Yang pertama ada menyimak kritis, yaitu kegiatan menyimak berupa pencarian kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang baik dan yang benar. Yang kedua, menyimak konsentratif, yaitu sering juga disebut menyimak sejenis telaah. Yang ketiga, menyimak kreatif, yaitu adalah sejenis kegiatan dalam menyimak yang mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerakan, serta perasaan-perasaan. Yang keempat, menyimak eksplorasif, yaitu jenis kegiatan menyimak intensif dengan maksud dan tujuan menyelidiki sesuatu lebih terarah dan lebih sempit. Yang kelima, menyimak interrogatif, yaitu adalah sejenis kegiatan menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan pemilihan butir-butir dari ujaran sang pembicara karena penyimak akan mengajukan banyak pertanyaan. Yang keenam, menyimak selektif, yaitu adalah menyimak secara cerdas dan cermat aneka ragam ciri-ciri bahasa yang berurutan, seperti nada, suara, bunyi, bunyi asing, bunyi-bunyi yang bersamaan, kata, frase, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan menyimak tentunya ada sebuah proses. Yang pertama itu tahap mendengar. Dalam tahap ini, kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. Kemudian kita ada namanya tahap memahami. Setelah kita mendengar, maka ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian ada tahap menginterpretasi, yaitu penyimak yang baik, yang cermat dan teliti belum puas kalau hanya mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara. Dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran itu. Kemudian ada tahap mengevaluasi,
Setelah memahami atau menginterpretasikan isi pembicaraan, penyimak pun mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara. Yang terakhir, tahap menanggapi, yaitu tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak menyambut, mengancam, dan menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan dalam menyimak. Yang pertama ada faktor fisik. Misalnya, pada seseorang yang sedang mengalami gangguan telinga, kelelahan, atau mengidap suatu penyakit sehingga perhatiannya kurang. Kemudian ada faktor psikologis, misalnya kurangnya rasa simpati terhadap sang pembicara karena alasan tertentu, misalnya bosan, jenuh, atau sedang mengalami masalah pribadi yang berat. Kemudian ada faktor pengalaman, yaitu kurangnya atau belum adanya pengalaman sedikit pun dalam bidang yang akan disimak, juga dapat membuat kurangnya minat seseorang dalam menyimak. Ada kosakata asing atau yang belum pernah dimengerti, itu juga berpengaruh dalam proses menyimak. Kemudian ada faktor sikap. Kebanyakan orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya, tetapi bersikap menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Kemudian ada faktor motivasi. Kebanyakan kegiatan menyimak melibatkan sistem penilaian kita sendiri. Kalau kita memperoleh sesuatu yang berharga dari pembicaraan itu, kita pun akan bersemangat menyimaknya dengan tekun dan seksama. Kemudian ada faktor jenis kelamin. Nah, dari beberapa penelitian, beberapa pakar menarik kesimpulan bahwa pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang berbeda, dan cara mereka memusatkan perhatian pada sesuatu pun berbeda pula. Kemudian ada faktor lingkungan. Dalam hal ini, faktor lingkungan dibagi menjadi dua. Ada lingkungan fisik seperti letak meja dan kursi dalam ruang kelas, dan yang kedua ada faktor lingkungan sosial seperti suasana dan interaksi yang terjadi di lingkungan tempat dia berada, baik di rumah ataupun di sekolah. Kemudian yang terakhir ada faktor peranan dalam masyarakat, yaitu kemauan menyimak dapat juga dipengaruhi oleh peranan kita dalam masyarakat. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan menyimak. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.